Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Adam dengan NIM 18044111756, program studi Teknik Informatika konsentrasi SIK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar SIK dan pengumpulan data informasi geospasial. Kita masuk di konsep dasar SIK. Pada konsep dasar SIK ini kita akan membahas mengenai pengertian umum SIK, komponen SIK. Yang kedua adalah konsep dasar geografi dan teknologi informasi dan komputer. Terus yang ketiga adalah implementasi SIK dalam berbagai bidang. Kemudian selanjutnya adalah pengertian SIK. Pengertian SIK menurut beberapa pakar yang pertama itu merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data preferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi, dan keluaran. Ini adalah pengertian dari Aronoff. Kemudian yang kedua adalah SIK merupakan sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah SIK merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Jadi, dapat disimpulkan, sistem informasi geografis ini dirancang untuk membentuk suatu data terorganisir dari berbagai data ke ruangan dan atribut yang mempunyai geokode dalam satu basis data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan di analisis. Dalam analisis SIK dapat dilakukan secara visual atau secara statistikal atau model. Pada analisis keruangan, SIK membantu menyederhanakan analisis keruangan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah komponen SIK. Secara umum, SIK bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan penggunaan atau user dan data. Kita masuk di bagian pertama, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware SIK terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIK, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disk, dan lain-lain. SIK mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak SIK, seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu VGA. Perangkat keras dalam SIK dibagi menjadi 3 komponen, yaitu alat masukan atau input, alat pemrosesan, dan alat keluaran atau output. Kemudian komponen SIK. Komponen SIK yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak SIK ini merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIK. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolahan data SIK, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Surfer, ArcGIS, ArcView, Mapinfo, EarthMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Gambar di samping adalah contoh perangkat lunak yang digunakan, yaitu ada Global Mapper, ada Google Earth, dan ArcGIS. Kemudian komponen SIK yang ketiga adalah pengguna atau user atau kita sendiri. Kecerdasan manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIK secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem sehingga dapat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIK. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan
dan pemanfaatan SIG agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga informasi yang dihasilkannya tepat dan akurat. Kemudian komponen SIG yang terakhir adalah data. Data dan informasi spasial atau keruangan ini merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Gambar di samping adalah komponen-komponen dari GIS. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran, lukisan atau rancangan mengenai suatu objek, proses dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Komponen geografi di sini ada 10. Yang pertama itu adalah lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area dan keterkaitan ruangan. Kemudian kita masuk di konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Penggabungan teknologi informasi dan komputer ini sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan antara lain pada bidang penerbangannya itu mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, sebagai alat pengolah kata dengan mesin komunikasi berupa telex dan faksimili. Pengertian teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut lebih cepat, tepat, luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Kemudian kita masuk di implementasi SIG dalam berbagai bidang. Dalam SIG atau sistem informasi geografis ini memungkinkan kita untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG atau sistem informasi ini dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIG atau sistem informasi geografis juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan web GIS. Kemudian, implementasi SIG dalam berbagai bidang yang pertama itu adalah penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjir rob. Dalam memetakan daerah rawan banjir, diperlukan data-data yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya banjir. Data-data tersebut menjadi variabel atau faktor-faktor penentu antara lain meliputi curah hujan, kemiringan lahan, jenis tanah, keratapan perumahan, jaringan jalan, vegetasi, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi kerugian ekonomi dari banjir rob Kota Semarang dengan menggunakan ketersediaan data dari Google Earth dan SRTM melalui proses SIG. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua adalah implementasi SIG dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah rawan terhadap longsor. Data yang diperlukan dalam memetakan daerah rawan longsor adalah jenis batuan atau geologi, kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan. Kemudian untuk memetakan zona kerentanan pada daerah yang sulit dijangkau, teknik penginderaan jauh merupakan metode yang efektif untuk melakukan interpretasi dan medelineasi penampakan daerah gerakan tanah pada citra untuk membuat
peta sebaran gerakan tanah. Peta sebaran gerakan tanah ini merupakan salah satu parameter penting bersama dengan parameter lainnya, yaitu litigoli, kemiringan lereng, dan tata guna lahan. Kemudian, dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah menggunakan pendekatan SIG, kemudahan analisis tumpang tindih pada sebaran gerakan tanah dengan parameter yaitu litologi, kemiringan lereng, dan tata guna lahan untuk pemetaan zona kerentanan gerakan tanah dengan menggunakan metode tidak langsung. Kemudian, implementasi SIG dalam berbagai bidang yang ketiganya itu adalah pemetaan geomorfologi Kecamatan Sendana dan Mukajang Kota Palopo. Bukit Siguntu dan sekitarnya merupakan daerah dengan ketinggian antara 400 meter sampai 1.400 meter di atas permukaan laut dan kerapatan topografi yang tinggi. Ciri-ciri bentang alam pada daerah ini berlereng terjal, sangat terjal dengan kondisi sungai yang sempit dan dalam, dengan kemiringan lereng berkisar 45 derajat sampai 60 derajat dan setempat dapat mencapai 80 derajat di mana ditandai oleh air terjun dengan dinding sungai yang tegak. Kemudian implementasi SIG dalam berbagai bidang yang keempat itu adalah pemetaan penyebaran dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi geografis web berbasis web penyebaran dana operasional sekolah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis penyebaran dana operasional sekolah yang dibangun mampu menampilkan informasi sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah. Sistem informasi geografis ini dapat menampilkan data peta dan dapat dirubah datanya. Sistem ini dapat memberikan wacana baru dalam penyajian informasi geografis secara online yang dilengkapi dengan analisa data spasial berupa gambar dan analisa atribut lainnya. Pengguna dapat memilih tampilan layar dan melakukan pencarian, yaitu pilih layar dan item pilihan dan kriterianya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi sistem informasi geografis dalam bidang persebaran COVID-19 berbasis ARGIS online. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang sebaran COVID-19 di Kota Palopo. Maka diperlukan aplikasi berbasis WebGIS. Aplikasi SIG berbasis web atau WebGIS merupakan sebuah sistem kompleks yang memiliki akses internet yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasi, memanipulasi, dan menampilkan data yang mengidentifikasikan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Kota Palopo. Kemudian kita masuk di pengumpulan data informasi spasial. Data spasial, kita mulai dari pengertian data spasial. Data spasial yaitu sebagian besar data yang akan ditangani dalam GIS merupakan data spasial, data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama itu adalah informasi lokasi atau spasial. Informasi lokasi atau spasial ini berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lintang dan bujur dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi, datum, dan proyeksi. Kemudian yang kedua adalah informasi deskriptif atau atribut. Informasi atribut atau informasi non-spasial merupakan suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya yaitu jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Kemudian dalam format data spasial, secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyampaian data yang berbeda antara file antara file satu dengan yang lainnya. Dalam SIG, data spasial ini dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor dan data raster.
Kemudian kita masuk di peta analog. Peta analog ini merupakan peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Gambar di bawah ini adalah contoh dari peta analog yang terdapat di gambar. Kemudian kita masuk di data sistem penginderaan jauh atau PJ. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG. Karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing. Kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Data ini biasanya atau data sistem penginderaan jauh ini kita bisa peroleh melalui aplikasi Google Earth, atau kita dapat memperoleh datanya atau mengambil datanya dari aplikasi Google Earth. Kemudian yang selanjutnya adalah data hasil pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan ini merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS ini memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS ini diterangkan dalam subbab terpisah. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dasar SIG. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.